Apa sih tipsnya bermain mobil tua? Nah ini, kalian nonton dulu videonya sampai habis ya. Hampir 25 tahun, ya musuh utamanya itu adalah menjadi karat. Karena karat itu menjalar, teman-teman. Aduh, guys. G300-nya kena penyakit mobil tua. Aduh, pusing gua. Jadi buat kalian yang selalu bertanya, apa sih tipsnya bermain mobil tua? Nah ini, kalian nonton dulu videonya sampai habis ya. Kalau mau beli mobil tua, jangan beli dulu, tonton dulu video ini sampai habis. Karena gue bakal ngebahas penyakit mobil tua yang sedang dialami sama G-Class gue. Ada yang bisa nebak apakah penyakitnya? Ya, penyakit mobil tua yang patut kalian waspadai adalah karat, teman-teman. Mobil itu kan terbuat dari besi ya. Nah, besi itu salah satu musuh utamanya adalah air. Dan apalagi kalau sudah bertahun-tahun kayak G-Class-nya ini sudah hampir 25 tahun, ya musuh utamanya itu adalah menjadi karat. Jadi kalau misalkan kalian mau bermain mobil tua ya, karat adalah salah satu hal yang harus kalian perhatikan, teman-teman. Karena kalau kayak spare part mesin, kalian bisa beli. Interior mungkin bisa di retrim atau beli parts juga. Tapi kalau udah body kena karat, amit-amit ada keropos, itu udah harus dibenerin, teman-teman. Dan tergantung yang punya mobil sebelumnya juga ya, terawatkah atau tidak, itu akan menentukan penyakit karat kalian. Setiap mobil itu punya lokasi karat yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi tergantung mobilnya nih ya, G-Class ini tempat-tempat yang biasanya terjadi karat itu berbeda tuh sama misalnya Kijang tua atau BMW E30-nya. Tapi ada beberapa tempat yang biasanya sama, kayak bagian bawah pintu, ya kan? Atau bagian bawah bagasi, bagian aki ya. Aki itu juga rentan, biasanya ada karat di bawahnya karena aki itu kan asam ya, aki zaman dulu, aki mobil zaman dulu kan ada bahan kimianya, jadi lebih gampang karat bagian-bagian besi situnya. Nah jadi kalian harus perhatikan tuh, misalkan kalian mau beli kijang kotak gitu ya, yang mungkin udah tahun 90-an, ada baiknya kalian pelajari dulu, tanya sama teman-teman di komunitas, biasanya bagian yang rentan karat itu di mana aja sih. Nah, baru habis itu kalian cek mobil yang kalian mau beli, di bagian-bagian tersebut kira-kira ada nggak karatnya gitu. Kalau misalkan ternyata sudah dibenahi, lebih bagus. Tapi kalau misalkan ternyata belum, nah kalian harus siap-siap biaya untuk ngebenerin karat tersebut, teman-teman. Karena karat itu menjalar, teman-teman. Jadi beda sama kayak kalau apa ya, mungkin knalpot bocor gitu ya. Ya tinggal ganti knalpot atau knalpotnya dibiarin bocor, ya mungkin bocornya akan tetap stay di situ. Tapi karat itu bisa menjalar kemana-mana, teman-teman. Dari mulai satu titik, kalau kalian biarin bertahun-tahun ya nggak dirawat, itu bisa malah makin menjalar, makin banyak karatnya. Biaya pembenaran nanti makin banyak, teman-teman. Nah ini makanya kenapa G300-nya langsung gue bawa ke bengkel ya, ke Karya Prima Ultima, untuk langsung dibenerin dulu karat-karatnya sebelum dia menjadi lebih banyak nantinya. Karena ini sebenarnya juga udah lumayan di beberapa titik sih. Pusing. Salah satu tempat yang rentan karat kalau di G-Class gini ini, teman-teman, itu di bagian sini nih, di bagian lampu-lampu sini, karena ini kan bagiannya datar ya. Dan bagian karat-karat lampu ini di dalam sini tuh dia suka menyimpan air lah. Dan bayangin kalau ada berpuluh-puluh tahun di situ ada air lembab dan sebagainya, akhirnya menjadi karat. Jadi bisa kalian lihat di sebelah sini itu sudah mulai ngangkat catnya. Jadi salah satu trik untuk melihat apakah ada karat atau keropos di bawah cat ya, itu adalah biasanya
catnya itu mulai ngangkat teman-teman, gitu. Kayak kalau kulit tuh mulai ada jerawat-jerawatnya mulai timbul. Nah itu biasanya bisa menjadi pertanda kalau di bagian situ sudah mulai ada karat teman-teman. Itu kalian harus perhatikan. Bagian lain di G-Class yang rentan karat adalah di bagian kaca depan sini teman-teman. Nah ini juga salah satu pertandanya bisa kalian lihat adalah begini. Ini kan karet kaca yang mulus ya. Nah kalau misalkan mulai ada gelombang-gelombang begini, itu ada kemungkinan di bawah jas itu ada karat teman-teman. Nah di mobil gua terlihat jelas di sebelah sini nih. Ini karatnya kelihatan jelas. Nah ini jangan sampai menjalar, karena kalau nih gue diemin, dia bisa makin besar mungkin menjalar dan makin parah. Amit-amit bisa sampai kropos, sampai bolong gitu. Jadi kalian kalau ada karat, gue sarankan sih sebisa mungkin langsung dibenerin aja semuanya. Bagian lain dari mobil tua yang rentan dengan karat adalah di bagian masih dikunci. Tunggu sebentar, kita keluarkan kuncinya. Set. Di bagian dak bawah sini teman-teman. Ini E30 penyakitnya sama, G-Class juga biasanya penyakitnya di bawah sini. Jadi kalau kalian beli mobil tua, mungkin gue bisa sarankan coba antara kalian ngolong ke bawah, atau kalau misalnya bisa buka karpet dasarnya, kalian buka, kalian cek di bagian sebelah sini, di bagian driver dan juga passengernya. Karena biasanya daerah situ itu juga rawan dengan karat. Nah untungnya mobil ini udah gue cek, bagian situ nggak ada. Bagian sini malah aman. Nah, di bagian lain yang G300 rentan dengan karat itu adalah di kaca belakang, teman-teman. Nah, jadi bisa kalian lihat sebelah sini ini kan bagian karet kaca ya. Nah, sadar atau tidak setelah nyuci sebenarnya banyak air-air tuh yang mengendap di dalam selah-selah karet sini dan itu bisa menjadi karat. Nah, di sini udah terlihat nih, teman-teman. Di sini sudah mulai banyak titik-titik cat yang sudah mulai kayak jendol-jendol gitu ya, kayak jerawat, dan sudah mulai ada warna-warna karet khas karet ya, kayak warna-warna bronze kuning gitu. Di sini sudah terlihat jelas nih. Jadi ini sudah bisa dipastikan di bawah situ sudah ada karatnya. Nah seperti yang gue bilang, sebelum makin parah karat-karatnya di G300-nya, makanya gue bawa ke bengkel Karya Prima Ultima ini teman-teman. Nah mereka jago lah ya untuk benerin G-Class seperti ini, udah jago banget. Jadi makanya gue bawa ke sini. Beberapa persiapan yang mungkin kalian juga bisa siapin kalau misalkan kalian udah punya mobil tua yang terlanjur ada karatnya. Kalian cari aja di komunitas bengkel-bengkel mana sih yang biasa mengurusi karat mobil kalian gitu. Karena kalau bagian tersebut sudah sampai kropos, itu sampai harus bikin ulang teman-teman. Nah, bikin ulang beberapa bagian tuh ada spesialisnya karena ngikutin bentuk-bentukan yang lamanya teman-teman. Nah, kemudian persiapan berikutnya mungkin yang kalian bisa siapin adalah cek karet-karetnya juga. Karena bisa kalian lihat kan tadi di beberapa titik karetnya itu kan ada di bawah karet. Nah, karetnya mungkin udah mulai keras juga, jadi mungkin waktunya berbarengan sekalian kalian ganti dengan karetnya. Jadi sekarang kita turun aja, karena sebenarnya gue udah di bengkel ya, tapi kita lagi di rooftop. Kita turun ke bawah, nanti kita ngobrol pembenaran caranya kayak gimana sih untuk karat dan sebagainya. Pastikan kalian ikutin terus videonya, jangan lupa subscribe, jangan lupa di like. Karena project G-Class itu tidak hanya di video ini aja teman-teman. Turun ke bawah yuk. Sudah sampai di bengkelnya bersama dengan Pak Rudi. Pak, apa kabar Pak? Baik. Pak Rudi dari KPU, dari Karya Prima Ultima yang sudah berpuluh-puluh tahun mengerjakan mobil klasik. Ini kalau mau nanya-nanya paling bener sama Pak Rudi. Pak, ini sebenarnya kalau mobil tua kayak G300 gini Pak, ya munculnya karat atau amit-amit kropos, sebenarnya tuh gara-gara apa aja sih Pak sebenarnya? Ya kalau mobil tua lebih banyak kan karena proses restore sebelumnya. Oke. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia lebih banyak seperti masalah dempul dengan air. Kalau besi dalam posisi open kan kebuka, kalau kena air ya pasti karat. Itu yang pertama. Yang kedua itu timbul karat biasanya pada saat pemasangan
seperti ini list misalkan, dia ada cacat sedikit nggak dia rapihin, atau kita buat lubang baru kita bor tapi borannya tuh Nggak dibersihin, nggak rapi. Itu aja sih. Oh. Jadi lebih ke detail pada saat restore yang dulunya. Oke, jadi memang itu memungkinkan munculnya karat-karat ya. Iya. Nah, ini kalau misalkan udah muncul nih kayak mobil kan udah keriting tuh Pak, Iya. sudah bisa terlihat jelas. Ah. Itu kalau misalkan kayak begini, pengerjaan dibenerinnya gimana Pak? Ya pertama sih pasti kalau kita contohnya inilah ya. Yang kaca depan sini lah ya. Kita buka kacanya, kita lihat kalau itu tidak dalam, biasanya ada treatmentnya. Oh, oke. Bisa kita amplas saja sampai ketemu benar-benar hilang. Habis itu kita kasih anti karat, epoksi anti karat, atau kita potong, kita ganti. Kita ganti. Dipotong Pak ya? Iya. Lalu kita ganti. Yang lain yang bisa dilakukan adalah kita blasting. Jadi Oke. ada sunblast, ya kan? Ya. Yang sekarang lagi tren itu laser blast sama dry ice. Itu aja. Oke. Jadi nggak usah dipotong, tapi bisa sampai dalam bibit karatnya Sampai hilang. biang karatnya hilang. Soalnya karat ini nyebar sih Pak ya? Nyebar. Jadi kalaupun dipotong biasanya luasannya lebih luas Oke. daripada yang karat. Jadi kalau misalkan yang karat di tengah sini dipotongnya bisa sampai kiri kanannya ya, biar dia nggak menyebar. Biar nggak menyebar. Tapi emang karat sama kropos tuh ya udah lumrah lah ya di mobil tua ya. Kalau mobil tua kan bahannya sendiri kan masih baja kan, ya otomatis pasti karat. Kecuali mobil-mobil sekarang kan aluminium ya enggak lah. Betul. Jadi emang untuk karat itu sendiri kalau kalian mau main mobil tua ya siapin budget aja lah ya. Iya. Kalau tiba-tiba ketemu karat harus dibenerin ya emang udah hal yang wajar lah. Nah Pak, ini kan sebenarnya catnya ini udah nggak ori lah ya. Sama pemilik sebelumnya kayaknya udah dicat. Aku juga kalau ditanya warnanya apa, aku nggak tahu namanya apa. Nanti di sini gimana Pak buat nyamainnya? Ya pertama ada dua cara Uh-uh. untuk nyamain. Yang pertama manual. Oke. Kita cari dari base warna yang mendekati. Yang kedua, kalau di sini kita pakai scanner. Oke. Jadi kalau pakai scanner kita carinya jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah gitu. Oke. Ini scannernya yang ini nih ya? Ya, Coba. Nah, terima kasih Mas. Ini scannernya nih ini Pak ya? scannernya. Oke. Jadi ini cara pakainya gimana nih Pak? Jadi dia langsung aja biar staff saya. Oke. Jadi mungkin boleh dicontohkan Mas gimana? Oh, Ya. mobilnya mesti dibersihin dulu. Ya nggak apa-apa, silakan. Coba kita lihat. Jadi ini sebenarnya membantu menyamakan lah ya. Iya, Tapi 100% sama sebenarnya nggak juga. enggak. Tetap kita akan adjust. Kenapa di adjust? Karena kan mobil lama ada residu karena polusi itu tetap harus kita adjust. Ya betul. Wow, kotor sekali mobil saya. Maaf ya Mas. Ya ini Oke. caranya. Oh. Sensornya, oh kameranya di bawah situ guys. Ya langsung scan. Oh iya loh, langsung nge-scan. Oh beberapa titik. Berapa titik. Oh. Karena mungkin aja ada yang warnanya agak berbeda gitu. Ini enak sih daripada pakai mata. Ya, lebih cepat. Mesin nebak-nebak. Ketahuan kalau pakai ini udah lebih mesin lebih setidaknya lebih presisi lah ya daripada mata. Ya. Kalau udah dia akan keluar. Jadi ini warna dia tinggal lihat aja jobnya apa segala macam. Terus ini tinggal dimasukin. Nanti dia bisa connect komputer keluar semua. Oh, oke. Oh, Varian warnanya pun varian keluar. campuran warnanya di sini kelihatan nggak? Itu masih di komputer. Masih di komputer. Nah, Oh. Ini nanti buat di sana langsung ya, di komputer langsung kelihatan. Komputer langsung warnanya.
Oke, berarti ntar tadi dicolok komputer di sana bisa kelihatan? Bisa. Oke. Bisa Kita boleh lihat ke sana? Boleh, boleh. Ke sana yuk. Ya, dari tadi setelah hasil scan-nya dapat, Hmm, tinggal colok ke komputer nanti dia keluar. canggih ya sekarang ya, nyocokinnya udah pakai komputer ya. Kalau misalkan warna mobilnya masih warna asli kayak Mercedes tuh ada warna apa sih? China Blue gitu. Ya, bisa. Kalau itu bisa dicari di sini. Langsung Langsung muncul. keluar. Nah. Oke. Kalau misalkan kayak warnanya udah nggak yakin orisinil, kita bisa pilih di sini juga. Ini varian warnanya yang mendekati yang mana, nanti tinggal cari yang benar-benar mendekati dari mobilnya. Banyak ya warnanya ya. Jadi, tapi kan nggak semua punya ini. Kalau pakai scanner jauh lebih cepat sih sebenarnya. Setuju. Kalau ini kan Ya. masih mesin. Belum tiba-tiba ntar di bawah matahari beda apa. Ya. Kalau tadi karena kameranya ketutup, jadi dia Nggak ada sinar sendiri ya. Iya, ada nyari. sinar sendiri. Ini hasil dari scannernya. Hah? Jadi ada beberapa varian warna di sini itu yang mendekati. Nah, tapi ini kelihatan ini yang mendekati, sangat mendekati 98%. Oh, yang ini. Ya. Nah, atau bisa aja ini bawahnya ada yang 98, ada yang 83. Oke. Variannya itu. Oh, ini campuran-campurannya nih. Nah, itu campurannya, formulanya. Oh. Apalagi tuh artinya tuh? Jadi buat nyari tahu komposisi warnanya. Ya, itu komposisi warnanya arahnya kemana. Oke. Karena dengan ini balik ini. Nah, ini aja. Ini yang di mobil originalnya ini sebenarnya. Nah, Ya. kalau dengan ini dia harus adjust sampai sini. Oh, nah ini itu adjust ini. Iya. Sudah menyesuaikan. Iya, adjustnya ke situ. Iya sih. Nah, jadi ini kalau di sini dia yang kena sinar, ini yang gelap. Oh, makanya beda. Oke. Tetap ada selisih 2%. Kita lihat di sini ada sedikit Ya, ada perbedaan lah ya. perbedaan, yaitu 2%. Nanti tinggal kita adjust sendiri gitu. Ini campuran-campuran warnanya udah ya. Iya, itu sudah formulanya. Oke. Keren. Siap. Oke, jadi semoga dengan video ini kalian bisa mempersiapkan diri kalau mau main mobil tua dan mendapatkan referensi tentang gimana cara penanganannya. Tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Rudi. Kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa di like, karena nanti pas pengambilan akan kita bikinkan juga videonya. Pak Rudi, saya terima kasih sekali. Ya, makasih ya. Nanti kalau misalkan ada nanya-nanya, boleh apa langsung ya? Boleh. Ada Instagramnya, kalian bisa langsung follow, langsung nanya-nanya aja. Terus di jalan, see you next video guys. Bye-bye.